Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi guys. Jadi masuk kartografis kinyis mantap jiwa, jos. Garansi masih sangat panjang, yaitu dari kubu merah FX Swift 210 AMD Radeon RX 6600 ya, dengan support 1080 Full HD Gaming, 8GB memori, PCI Express 4.0 support ya. Jadi ini yang versi eksklusifnya ya atau non refurbishednya. Ada logonya Swift 210 untuk kartografis resmi, garansi dari Asia Computronic Indonesia ya. Garansinya hanya 2 tahun, tapi ini unitnya masih sangat baru banget guys, 2024 ya. FX Speedster Swift 210 Radeon RX 6600. Jadi kalian juga bisa membedakan dari versi yang ini dengan versi yang satunya, seperti itu. Ini kita buka terlebih dahulu. Untuk ini box bagian luar, kita taruh sini. Ini box bagian dalamnya ya, untuk kelengkapannya. Pertama ya, ini ada packaging khas dari XFX ini seperti ini. Kalau teman-teman sering melihat untuk brand FX, ini plastiknya khusus ya, seperti ini. Kemudian ada invoice pembelian. Invoice pembelian ini dari satu set PC, jadi per September akhir 2024. Garansi resminya akan expire di akhir September akhir 2026 guys. Jadi masih sangat panjang. Sekarang ini kita tes di September, akan habis di bulan September, jadi 1 tahun berjalan ya. Dan ini juga ada seperti ini, secara official ada seperti kertas atau brosur informasinya, tapi ini official ya. Ada for warranty information, bisa di scan barcode-nya, kemudian serial number unitnya juga ada tertera di sini, mantap ya. Untuk activation code dan lain sebagainya ada, dan semua ada petunjuknya. Ini sebagai pengganti seperti quick installation guide ya, mantap. Spons penutup bagian atas tebel banget. Kemudian di sini terlihat kartografisnya ya. Udah, kelengkapannya itu doang guys. Ini benar-benar masih kinyis banget guys, mantap jiwa ya. Untuk kipasnya ini dual fan, auto fan control bakal muter di 50 atau 55 derajat Celcius, dan selebihnya di bawahnya sensor akan memerintahkan dia untuk idle ya. Dual fan, powerful namun senyap, heatsinknya berwarna chrome ya. Kemudian PCI Express support 4.0 generation tentunya, dengan dilengkapi silver pipe di bagian pendinginannya atas, di bagian bawah ya. Kemudian di sini ada logo Radeon XFX dan 8 pin power TDP. Dari website sih di 130-an ya. Tapi kalau real kita pakai itu biasanya di 100 watt aja ya. Mungkin di sini saat ada kita aktifkan untuk boost clocknya, ini ada saklarnya, mungkin akan bisa lebih kencang lagi, tapi saya akan tes berjalan secara default. Dan heatsinknya berbentuk sirip-sirip seperti ini untuk membantu proses pendinginannya. Ini plastik di belakangnya juga masih tertempel. Kemudian untuk display di sini dilengkapi dengan 3 buah display port dan 1 buah DMI port, dengan platnya juga mulus bening, mantap jiwa. Untuk di bagian belakang guys, ini masih ada plastiknya, belum saya lepas ya. Mungkin saya tes dengan kondisi seperti ini ya, karena ngepasinya susah guys kalau dilepas. Ini emang seperti belum pernah dilepas ini plastiknya. Segel dari pabrikannya utuh ya, kelihatan ya, segel dari FX-nya utuh. Kemudian untuk segel dari Asia Computronic juga utuh. September 2024, bakal expire di September 2026. Serial number unit dan box juga udah aku pastiin sama, dan mantap jiwa guys. Ini metal ya untuk backbone-nya, jadi bener-bener solid banget. Oke guys, kita akan pasang kering, kita akan tes bagaimana performa dan kinerja dari kartografisnya. Let's go. XFX Swift 210 ya, ini yang versi dual fan, kipasnya auto fan control, 8 pin power ya, dan garansi resmi on, Asia Alam Raya, TDP 100 watt, display port HDMI tercolok dengan baik dan tampil di layar dengan mantap ya. Suhu adem guys, 37-40 derajat Celcius. Untuk adrenalin 25.8.1 kita akan benchmark ya. Oke, recording started ya. Posisi di 37-41 derajat Celcius, watt meter di under 120 ya. Kita look up spesifikasi kartografisnya seperti apa. XFX Speedster Swift 210 RX 6600 core ya, mantap. Jadi ini yang official ya, bukan yang refurbished. Kemudian untuk arsitekturnya di NE 2.0, 7nm, teknologinya, proses size-nya ya. Dan transistornya ada 11.060 juta transistor, DirectX-nya Ultimate 12_2, TDP 132 watt, juga support supply-nya di 300 watt dan 8 pin power. Untuk kartografis ini ada ray tracing-nya, ada infinity charge. Kemudian ini untuk generasi dari Navi 2, memorinya 8GB GDDR6 ya.
Base clock, game clock, boost clock, memory clocknya semua tertera di sini dan ini berjalan dengan sangat kencang. Tapi irit daya biasanya sih hanya di 100 watt ya. Oke, kita akan jalanin benchmark Steel Nomad Lite, kita running di 1080p. Kita akan start ya. Ini garansi resmi September akhir 2026 guys. Masih sangat panjang, Asia Alam Raya Indonesia atau Asia Komputronic ya. Jadi kalau kalian dapetin yang versi officialnya itu kadang ada gimmick-gimmick yang kayak begini. Ini ada serial number resminya tertera di sini ya. Mantap. Boxnya ada tulisannya S Swift 210. Nah itu yang ori. Invoice pembelian juga ada. Nice, kipas sudah muter 55 derajat Celcius 99 watt. Biasanya mentok cuma di 100 watt ya. Usage 98%, 3,1 VRAM terpakai. Watt meter di under 250 watt ya. Suhunya terjaga guys, kipas powerful namun senyap, mantap. 60 derajat Celcius, masih sangat menggigil. Dan powernya memang hanya mentok di 100 watt ya, walaupun di website 130-an tuh mungkin berlaku saat teman-teman melakukan overclock ya, itu jadi bisa lebih dari 100 watt. Tapi kalau berjalan secara default seperti ini, kita plug and play, install driver, langsung jalanin tes gaming dan lain sebagainya, biasanya mentok hanya di 100 watt guys. Temperatur 63 derajat Celcius, masih sangat menggigil, masih sangat aman. Clock speed bisa tembus 2400 MHz. Di mana ini aku tes di PCI Express 3.0 guys ya. Kalau teman-teman jalan di 4.0 atau 5.0 juga akan lebih gokil pastinya. Suhu tertinggi di 64 derajat Celcius, kipas muter di 1400 RPM maksimal. Kita lihat skornya 6608 ya. Kalau kita valid result dengan average temperatur 60 derajat Celcius itu masih sangat aman banget ya, masih sangat menggigil. Kipasnya udah berhenti, GPU clock memory clock juga stabil, tentunya GPU clock frekuensi di atas memory clock frekuensi untuk seri grafis ini. Coba kita lihat guys. Untuk GPU clock di 2400-an, memory clocknya di 2042 maksimal, GPU temperatur 64 derajat Celcius, average-nya di 45, sekarang udah ideal di 49 derajat Celcius, terendahnya 37 derajat Celcius. Kemudian kipas muter maksimal ya di 42% RPM atau di 1400-an RPM, average-nya 8%, selebihnya dia akan berjalan di 0% RPM seperti yang kita lihat saat ini. Dan konsumsi daya mentok di 100 watt, average-nya di 24 watt, idealnya 12 watt, dan minimal cuma 4 watt guys. Kayak bola Philips ya, yang 5 watt. Oke, jadi overall kartu grafis ini performanya masih isi performa 100% dengan sangat baik. No line, no stuttering, no screen tearing, suhu stabil, performa kipas juga stabil, tidak ada kendala. Dan tentunya skornya juga bagus dan garansi masih sangat panjang. September ketemu September itu bisa dibilang 1 tahun ya guys ya. Jadi dari Asia Komputronic Indonesia, invoice ada, segel tertera, dan buat teman-teman yang butuhkan bisa mampir lapak di Berry untuk kondisi unit yang seperti ini bisa dibilang sangat-sangat langka. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.